Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita dalam kehidupan di dunia saat sekarang ini. Salawat beriring salam mari pula kita kirimkan ke ruannya junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermuzakarah tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya amal ibadah. Karena di dunia ini kita sementara dan kelak kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian, kata Allah, siapakah orang yang mendustakan agama Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama Allah adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Orang-orang yang suka menyakiti hati anak yatim. Mereka tidak peduli terhadap anak yatim. Tak ada belas kasihan terhadap anak yatim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidakkah kita bawakan perasaan itu ke dalam diri kita? Di saat anak yatim tidak ada lagi sandaran diri, tidak ada lagi tempat untuk berbagi kasih sayang, mereka butuh tempat mengadu. Tapi tempat mengadu sudah tiada lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan kepada kita untuk memelihara mereka, mengasihi mereka. Karena setiap helai rambut yang kita sentuh terhadap anak-anak yatim, maka tiap helai itu akan mendoakan keberkahan kepada kita. Jadi bila mana kita tergolong orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, bahkan sampai derajat kita ini untuk membenci, bahkan sampai kita untuk menghardik, menyakiti perasaan anak yatim, maka berarti kita adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini orang yang mendustakan agama yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian orang yang mendustakan agama Allah adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada tersentak di dalam hatinya nak memberi makan terhadap orang-orang miskin. Tidak ada tumbuh dalam dirinya nak membagikan hartanya untuk membantu orang-orang yang susah kehidupan daripada kita. Tengok saya sekarang di komisi yang berbahagia, masih banyak dari orang-orang yang mampu tidak ada peduli terhadap orang-orang yang miskin. Mereka hari demi hari menumpuk harta, mengumpulkan harta bendanya sehingga 7 keturunan tidak habis, tapi mereka tidak peduli dengan orang-orang yang susah kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal
kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam harta kita ada hak-haknya orang lain, termasuk haknya fakir dengan miskin. Jadi orang yang mendustakan agama Allah adalah orang yang tidak ada keinginan di dalam hatinya, tidak ada terdorong di dalam dirinya untuk memberi makan terhadap orang-orang miskin. Semoga kita terjauh dari sikap seperti ini hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nauzubillah. Orang yang sholat masih dicap celaka ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa sebenarnya kaum muslimin berbahagia? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, kata Allah. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka itu di dalam sholatnya mereka lalai. Mereka lalai, baik zahirnya lalai maupun batinnya pun lalai. Mana yang dikatakan lalai pada zahir? Mengulur-ulur waktu untuk mendirikan sholat. Mana yang dikatakan lalai pada tingkatan batin? Hatinya tidak sambung kepada zat yang dia sembah. Inilah yang dikatakan lalai kaum muslimin berbahagia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, allazina hum yura'un. Orang-orang yang suka berbuat ria. Amal ibadatnya karena pengen dipuji, pengen disanjung. Nauzubillah, Allah sangat murka dengan orang seperti ini. Dahulu pada pertemuan terdahulu kita sudah pernah membahas, ketika Anda hendak bersedekah, ketika tangan kanan memberi, maka jangan tahu tangan kiri. Ini bermakna apa? Mengajarkan kita untuk ikhlas, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Kaum muslimin berbahagia. Apalah artinya kita dipuji di sisi manusia kalau kita tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jauhilah perbuatan ria ini, karena ria ini tidaklah disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan bantuan. Enggan untuk membantu orang lain, enggan untuk menolong sesama. Padahal Islam ini adalah agama yang indah, agama rahmatan lil alamin. Keindahan itu akan tampak ketika kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, ingat mengingatkan, tunjuk menunjuki. Nah, kaidah sudah mengajarkan kita, berat mari kita sama pikul, ringan mari sama kita jinjing. Petuah sudah mengajarkan kita untuk hidup dalam dunia ini. Ingat kaum muslimin yang berbahagia di mana saja berada. Kita kunci dengan ayat Allah yang lain. Allah kata dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapapun kita dalam keadaan merugi. Baik dia pejabat, dia akan keadaan merugi. Petani pun merugi. Seorang guru pun rugi. Rakyat jelata pun rugi. Semua kata Allah dalam keadaan merugi. Allah bersumpah dengan waktu. Setiap helaan napas, detak jantung kita ini adalah masa. Maka merugilah manusia dengan putaran waktunya ini. Maka di sini ada istisna, kecualian. Siapa orang-orang yang tidak merugi? Illallazina amanu. Orang yang tidak merugi, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman. Di dalam kolbunya ada yakin, tertancap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa amilus salihat. Orang yang tidak rugi, kata Allah, orang yang selalu berbuat amal-amal yang soleh. Wa tawasau bil haqq. Mereka ingat mengingatkan dalam yang hak.
menunjuki dalam kebenaran. Watawasau bis sabri, dan mereka mengingati dalam kesabaran. Kaum muslimin yang berbahagia, hamba Allah yang dirahmati. Maka ayat Allah ini sebagai pelajaran yang besar bagi kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. In khairan fa khairan, in syahran fa syahran. Jika baik yang kita buat di alam dunia ini, maka baiklah yang akan kita terima di akhirat nanti. Sebaliknya, jika jelek yang kita tanam di dunia ini, maka terimalah kejelekan itu nanti di yaumil akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Summalatus alun na yauma izin anin naim. Nanti semua nikmat-nikmat Allah yang kita pakai hari ini akan ada pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Dari itulah kaum muslimin bahagia. Selagi hayal dikandung badan, selagi kita diberi sehat, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam